Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Mengawali akan hari anugerah Tuhan yang masih diberikan kepada kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu Tuhan, saat ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan, terlebih kekuatan kesehatan Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, tuntun dan sertai kami, agar kami dimampukan untuk membaca bahkan mendengarkan firman-Mu bersama-sama di pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini, edisi Sabtu dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan yang akan kita renungkan pada saat ini. Tema kita pada saat ini, mengapa engkau menangis? Matumbai mutumangi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Maria Magdalena berdiri di depan kubur yang kosong. Air matanya mengalir deras. Ia mencari Yesus, tetapi yang ditemuinya hanya kehampaan. Dua kali ia mendengar pertanyaan yang sama. Pertama dari malaikat yang di ayat 13, lalu dari Yesus sendiri yang ayat 15. "Mengapa engkau menangis?" Dalam bahasa Yunani, pertanyaan itu berbunyi tiklailes, yang secara Arabia berarti, "Mengapa engkau meratap?" Kata itu menggambarkan tangisan yang keras, penuh duka dan kehilangan makna. Tangisan Maria bukan sekedar kesedihan biasa. Itu adalah ratapan karena dunia yang kenal seolah runtuh. Ia masih mengira bahwa Yesus telah mati, padahal ia telah bangkit. Pertanyaan, "Mengapa engkau menangis?" bukan teguran, melainkan undangan lembut dari surga untuk membuka mata iman. Malaikat dan Yesus menanyakan hal yang sama agar Maria beralih dari pandangan manusiawi kepada kenyataan bahwa kasih dan kuasa Allah tidak berhenti di kubur. Segalanya berubah ketika Yesus memanggil namanya. Maria dalam sekejap duka berubah menjadi pengenalan. Ia mengenal suara itu, suara yang pernah meneguhkan, menyembuhkan dan mengasihi. Disitulah kebangkitan menjadi nyata, bukan hanya sebagai peristiwa, melainkan perjumpaan pribadi
dengan Kristus yang hidup. Tuhan yang sama masih bertanya kepada kita hari ini, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan itu mengandung harapan bahwa di balik setiap air mata ada kebangkitan yang menanti. Ia tidak meniadakan tangisan, tetapi hadir di dalamnya, menuntun kita keluar dari kubur kepedihan, menuju terang kehidupan yang baru. Ketika air mata kembali turun, biarlah kita mendengar suara yang sama memanggil nama kita. "Mengapa engkau menangis? Aku hidup dan akan bersamamu." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan, suara Tuhan terus kami perdengarkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk terus menjalankan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh rencana harapan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus menuntun langkah kami di hari ini, di pagi hari ini, dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami, dan apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami, dan kami boleh melakukan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sukacita yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan terus dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan akan terus menjadi pegangan hidup dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan dan renungan harian pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.